Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Mago Akun sebelumnya, yaitu lanjut ke part 44-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Anos, Sasa, dan Misa sampai di benua tanpa dewa, mereka itu langsung dipersilahkan masuk dan langsung diminta untuk bertemu sang Raja Iblis kelima, yaitu Horsevi. Nah, di sini setelah saling mengenalkan diri dan saling basa-basi bentar, Horsevi itu meminta Anos untuk menyentuh batu besar di depannya yang menyatu dengan Horsevi. Jadi Horsevi itu berniat melihat sebagian ingatan Anos. Ya mungkin supaya Anos nggak perlu menjelaskan semuanya panjang lebar, dan dengan itu Horsevi juga bisa langsung memastikan sendiri kebenarannya. Nah, setelah berhasil melihat ingatan Anos, di sini Horsevi itu langsung mengatakan kalau ini sangat gawat. Tentu Ragu dan yang lainnya yang mendengar itu langsung bertanya apa maksudnya. Lalu perlahan Horsevi pun menjelaskan kalau Anos ini memang merupakan Safrin dari dunia reinkarnasi milik dia. Dia sedang berusaha menyelesaikan mantra Raudupirika untuk bisa menyelamatkan Roncruz. Dan bahkan dia itu selalu menunjukkan pada lautan Silversea kalau sang perampas dua hukum itu masih hidup, yaitu dengan menyamar langsung sebagai sang perampas dua hukum itu sendiri. Ya soalnya Anos kan memang sudah berjanji pada Roncruz akan terus melakukan itu. Karena tadinya sebelum Roncruz bertemu dengan Anos dan membeli Raudupirika, Roncruz itu yang selalu menyamar sebagai Noah, supaya semua orang menganggap kalau Noah itu masih ada. Ya tentu apa yang sudah Anos lakukan sama aja sudah sangat membantu penduduk benua tanpa dewa. Karena sang perampas dua hukum itu nggak boleh sampai dianggap menghilang. Cuma kan masalahnya kata Horsevi, Anos ini sudah terlanjur ketahuan oleh sang Raja Iblis ketiga, yaitu Hitonia. Ya sebelumnya Hit kan sudah memastikan sendiri kalau Anos itu hanyalah seorang penipu yang sedang menyamar sebagai Noah. Ya di sini Horsevi pun belum menjelaskan semuanya secara perlahan. Jadi sesuai namanya 12 dunia dalam itu kan terdiri dari 12 dunia, termasuk salah satunya itu benua tanpa dewa. Nah perairan 12 dunia dalam itu juga merupakan wilayah pertarungan antara Raja Iblis, atau lebih tepatnya 6 kandidat dari sang Raja Iblis Agung, yaitu Zina Sivahel. Tentu tujuan mereka saling bertarung itu untuk mendapatkan gelar sang Raja Iblis Agung atau menggantikan Zinia. Dan bahkan bagi siapapun di antara mereka yang paling menonjol nantinya bakal mendapatkan hak untuk mewarisi sihir jurang, yaitu puncak tertinggi dari sihir yang telah dikuasai oleh Zinia. Nah pemenangnya itu ditentukan dari seberapa banyak mereka mampu menaklukkan dunia di perairan itu. Minimal mereka itu harus mampu menaklukkan 7 dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, tapi benua tanpa dewa itu merupakan suatu larangan bagi mereka, karena Zinia sendiri yang melarang mereka dan juga memperingatkan mereka untuk jangan ngerusuhi benua tanpa dewa, karena ada Noah yang melindungi benua tanpa dewa itu. Ya, jadi ibaratnya Noah itu bahkan merupakan inviolable water di antara para Raja Iblis. Makanya benua tanpa dewa itu bakal selalu aman selama masih ada Noah. Ya, walaupun sebenarnya larangan Zinia itu nggak benar-benar mutlak cuy. Karena buktinya sang Raja Iblis pertama yaitu Amur aja sering datang nantangin Noah buat adu kekuatan. Ya walaupun sepertinya hanya Amur yang berani melakukan itu. Jadi misalkan jika Noahnya nggak sekuat itu, pasti dari dulu benua tanpa dewa itu bakal menjadi target utama dari 6 kandidat Zinia. Sekalipun Zinia sudah memberikan larangan untuk mereka. Karena kan dunia itu bahkan udah nggak punya dewa utama, tatanan, dan juga keteraturan. Jadi sebenarnya benua tanpa dewa itu merupakan sasaran yang paling empuk. Tapi karena ada Noah yang memang sekuat itu, makanya para Raja Iblis pun jadi berpikir ribuan kali kalau mau menjadikan dunia itu sebagai target penaklukan mereka. Jadi intinya benua tanpa dewa bisa selalu aman itu karena adanya Noah. Bahkan di saat Noah sedang menghilang aja benua tanpa dewa itu masih belum ada yang berani untuk menyentuhnya. Karena belum ada yang bisa memastikan apakah Noah benar-benar sudah menghilang atau masih hidup. Nah tapi kan masalahnya sebelumnya Hit itu udah memastikan sendiri dan sudah tahu kalau Anos itu cuma perampas dua hukum yang palsu. Bahkan dia sempat mencoba menghancurkan hutan Lonelia untuk lebih memastikannya lagi. Karena ternyata jika Noah memang masih ada, maka dia bisa dengan mudahnya bisa memulihkan semua kerusakan di kapal hutan itu. Dan Hit sangat tahu mengenai hal itu. Sedangkan sebelumnya Anos nggak mampu melakukan itu, atau lebih tepatnya belum. Ya sebenarnya Hit memang sudah curiga dari semenjak Roncruz yang sering menyamar sebagai Noah dan menggunakan tubuhnya. Tapi baru kali ini Hit bisa memastikannya sendiri. Makanya di sini Horsevi pun langsung kelihatan panik dan langsung mengatakan kalau ini sangat gawat. Karena Hit itu memang saat mengincar benua tanpa dewa. Dan jika dia sudah tahu kalau Noah sudah nggak ada dan nggak akan datang, maka otomatis Hit bakal mulai menaklukkan benua tanpa dewa itu. Ya kekuatan Hitonia itu memang terkenal sangat menakutkan. Makanya para penduduk benua tanpa dewa itu pun langsung kelihatan panik.
Karena tanpa Noah tentu mereka nggak akan mampu menghadapi kekuatan dari sang Raja Iblis ketiga. Apalagi Horsehevi saat ini sudah nggak mungkin bisa bertarung, karena dia sudah menyatu dengan benua tanpa dewa dan kekuatannya selalu diserap untuk mempertahankan dunia itu. Nah, terakhir kali Anos bertemu dengan Hit itu kan udah beberapa hari yang lalu. Tapi kenapa sampai saat ini Hit masih belum mulai menyerang benua tanpa dewa itu? Padahal harusnya Hit bisa aja langsung balik untuk langsung menyerang dunia itu. Nah, di sini Misa itu sempat menanyakan hal itu. Lalu Horsehevi pun menjelaskan kalau sang Raja Iblis ketiga itu merupakan orang yang sangat hati-hati. Jadi simpelnya selama masih ada kemungkinan Noah masih ada dan bakalan datang, maka Hit nggak bakal melakukannya. Karena tetap aja masih ada kemungkinan kalau Anos itu emang beneran Noah. Dan Anos atau Noah sengaja nggak langsung memulihkan kerusakan di hutan Lonelia. Dan jika misalkan Hit langsung menyerang benua tanpa dewa, maka penduduk dunia itu juga mampu menahannya untuk sementara waktu. Ya, seenggaknya mereka masih mampu bertahan sampai Noah datang. Kalau misalkan Noahnya memang beneran masih ada. Makanya Hit pun gak berani mengambil resiko itu. Dia itu bakal tetap mempertimbangkan semua opsi dan hanya akan datang ketika dia sudah sangat-sangat yakin. Tapi kan Hit pasti bakal tetap menyusun rencana dan bakal melakukan sesuatu sebelum akhirnya benar-benar menyerang dunia itu. Dan bagi Horsehevi hal itu hanya tinggal menunggu waktu aja. Ya, sebenarnya di sini ada beberapa hal yang belum Anos, Sasha, dan Misa mengerti setelah mendengarkan semua penjelasan itu. Terutama alasan Sinia yang membiarkan Noah menciptakan benua tanpa dewa dan bahkan sampai memberikan peringatan pada semua Raja Iblisnya. Karena kan benua tanpa dewa itu sebenarnya sangat menentang aturan yang sudah diciptakan oleh Sinia. Padahal secara kekuatan aja Sinia jelas di atasnya Noah. Jadi intinya bukan karena Sinia takut sama Noah, tapi ada alasan lain yang belum mereka ketahui. Karena Horsehevi sendiri juga nggak terlalu paham dan juga nggak terlalu tahu mengenai hubungan mereka. Nah, lalu di sini ada satu hal lagi yang belum Anos mengerti. Makanya dia pun meminta Horsehevi untuk menjelaskannya lebih detail. Yaitu setelah Noah pergi, kenapa mereka tidak memindahkan benua tanpa dewa itu keluar dari wilayah perairan 12 dunia dalam. Atau ya, seenggaknya mereka bisa menciptakan dunia baru dan pindah ke sana sambil menunggu Noah kembali. Karena kan jika mereka masih berada di dalam perairan itu, pasti Hit dan Raja Iblis lainnya bakal tetap menjadi ancaman bagi mereka. Nah, di sini Horsehevi pun meminta Anos untuk menyentuh batunya lagi supaya Anos bisa melihatnya sendiri. Jadi seperti biasa mari kita kembali ke masa lalu dulu cuy. Yaitu tepatnya 14.000 tahun yang lalu, di mana saat itu Noah sudah kelihatan seperti halnya pria dewasa. Nah, saat itu sepertinya Noah itu berniat meninggalkan benua tanpa dewa untuk waktu yang tidak diketahui. Makanya di sini para penduduk benua tanpa dewa pun sedang berkumpul untuk mengantarkan kepergian Tuhan mereka. Saat itu Horsehevi pun sempat bertanya, apakah demi sang dermawan yang kau temui 3.000 tahun yang lalu, dan Noah pun mengiyakannya. Apakah bahkan sang perampas dua hukum gak bisa mematahkan kutukan abadi yang ada pada sang dermawan itu? Lalu Noah pun menjawab ada sebuah cara. Tapi cara atau sihir ini bahkan belum dikuasai oleh sang Raja Iblis Agung yaitu Sinia. Karena ini bukan masalah lapisan dangkal atau lapisan dalam. Tapi Silver Sea itu sendiri bahkan tidak mengenali keberadaannya. Begitulah yang Noah katakan. Ya, jadi intinya di waktu ini Noah itu berniat menyelamatkan seseorang yang sangat penting baginya, yaitu Mamah Luna. Cuma untuk bisa melakukannya Noah itu harus menggunakan cara yang sangat biasa. Makanya dia sendiri yang harus pergi dan harus melakukan itu. Karena memang resikonya juga sangat tinggi, bahkan untuk seorang Noah sekalipun. Ya, sebenarnya di sini Horsehevi, Ragu, Agane, dan yang lainnya tentu kurang setuju dengan keputusan Noah itu. Cuma kan mereka juga nggak mungkin bisa menolaknya. Tapi kata Noah ini bukan masalah apakah aku akan mati atau tidak. Dan juga bukan soal mustahil atau tidaknya. Melainkan aku harus melakukannya dan aku pasti akan melakukannya. Nah, karena kepergian Noah kali ini nggak tahu bakal sampai kapan, makanya di sini Noah pun sampai mengatakan jangan tunggu aku. Bahkan Noah juga menyarankan mereka untuk meninggalkan benua tanpa dewa dan mending ciptakan dunia baru yang mereka inginkan. Karena ya tanpa adanya Noah, benua tanpa dewa itu nggak akan mampu bertahan dari serangan para Raja Iblis. Cuma kan Horsehevi dan yang lainnya mengatakan bakal tetap tinggal di benua tanpa dewa dan bakal tetap mempertahankan dunia itu. Karena mereka sangat percaya kalau Noah pasti bakal mampu melakukannya dan suatu saat nanti pasti bakal kembali ke dunia itu. Apalagi kan mereka itu sudah sangat menganggap Noah sebagai tuan mereka dan juga raja dari benua tanpa dewa. Walaupun tetap aja sampai saat itu pun Noah masih aja nggak mau dianggap seperti itu. Karena Noah selalu merasa kalau dirinya nggak bisa memberikan apapun untuk mereka. Bahkan saat itu sambil mengulurkan tangannya, dia pun mengatakan tidak ada apapun di tanganku kecuali kekacauan. Ya, setelah itu di sini ada banyak hal yang sempat mereka katakan. Dari mulai Ragu, Agane, Nose, Horsehevi, dan para penduduk benua tanpa dewa yang lainnya.
Tapi ya intinya mau apapun yang terjadi, mereka itu bakal tetap menganggap Noah sebagai raja mereka atau raja benua tanpa dewa. Karena memang apa yang Noah lakukan untuk mereka itu udah lebih dari cukup. Dan mereka itu juga nggak menginginkan apapun dari Noah. Sampai akhirnya Noah pun kembali mengatakan, aku tidak layak untuk menjadi seorang raja. Namun suatu hari nanti di masa depan yang jauh, aku akan memiliki banyak sekali rakyat dan bawahan. Dan aku bakal kembali ke sini sebagai sang raja sejati. Yaitu merupakan sumpah yang Noah ucapkan untuk mereka. Walaupun mereka mengatakan tidak membutuhkan sumpah itu, karena bagi mereka Noah itu merupakan angin bebas yang selalu berhembus di lautan Silver Sea. Jadi berlayarlah tanpa halangan. Begitulah yang mereka katakan. Ya setelah saling mengatakan beberapa hal lagi dan juga saling berterima kasih satu sama lain, saat itu Noah pun akhirnya meninggalkan mereka untuk waktu yang sangat lama. Jadi itulah alasan kenapa sampai saat ini mereka masih tetap tinggal di benua tanpa dewa dan selalu mempertahankan dunia itu. Karena mereka selalu yakin kalau suatu hari nanti Noah pasti bakal kembali pada mereka. Oh ya BTW di situ Ron Cruz emang cuma diem aja. Karena sebelumnya Noah memang sudah sempat membicarakan hal itu berdua dengan Ron Cruz. Tentunya nantinya bakal diceritakan lebih banyak lagi apa yang bakal Noah lakukan dan apa hubungannya dengan Mamah Luna. Tapi mari kita ikutin alurnya dulu cuy. Lalu mari kita kembali ke masa kini di mana saat itu Anos baru saja melihat semua ingatan itu. Dan seperti biasa setelah mendapatkan sebagian ingatan Noah, mantra Nado Pirika itu semakin mengalami kemajuan. Walaupun ia masih butuh waktu yang sangat lama bagi mantra itu untuk bisa selesai, atau kalau nggak dibantu dari luar. Nah di sini setelah memahami situasinya, Anos pun langsung bertanya, di mana aku bisa bertemu dengan sang Raja Iblis Agung Siniasifahel. Lalu sambil menunjukkan sebuah peta sihir, Horsefe pun menjawab kalau Raja Iblis Agung itu berada di dunia mata sihir yaitu Ghosthead, yaitu terletak di bagian tengah dari peradaan 12 dunia dalam. Nah, setelah melihat dan mengetahui lokasinya, di sini Anos itu langsung mengajak Sasha dan Misa untuk langsung pergi ke sana. Ya, tentu seperti biasa, Sasha yang langsung paham apa yang berniat Anos lakukan langsung kelihatan sangat panik, karena ya pada akhirnya bakal berakhir seperti itu. Sedangkan Horsefe yang melihat itu juga langsung bertanya, kalian mau kemana? Dan bahkan saat itu kekuatan Horsefe sempat bergetar hebat. Ya tentu sebenarnya kekuatan Horsefe memang luar biasa, dan bahkan bagi Anos saja kekuatannya itu sebanding dengan kekuatan dari sang Raja Iblis kedua yaitu Mutoh. Cuma kan di sini nggak dijelaskan apakah yang dimaksud cuma sebanding dengan setengah akar Mutoh atau malah sepenuhnya. Karena kan di sini cuma seperti aura kekuatannya aja yang sempat mereka rasakan. Karena gue sendiri melihatnya Mutoh itu masih lebih kuat dari Hitonia, sedangkan Hit itu lebih kuat dari Horsefe. Nah di sini Anos pun mulai menjelaskan apa yang berniat dirinya lakukan. Dan kenapa pengen langsung menemui Zinia? Jadi ya simpelnya Anos itu pengen ngasih tahu kalau seolah-olah Noah itu masih ada dan masih hidup, yaitu dengan menunjukkan dirinya di depan Zinia. Karena hanya dengan seperti itu maka benua tanpa dewa itu bakal tetap aman. Walaupun Horsefe yang mendengar itu langsung mengatakan mending kau menyerah saja, karena hal yang sangat mustahil untuk bisa menipu mata sihir Zinia. Ya tentu Anos juga paham mengenai hal itu. Makanya nantinya Anos itu berniat untuk membuktikannya secara langsung atau membuktikannya secara paksa kalau dirinya adalah sang perampas dua hukum. Tapi kan bukan berarti Anos bakal nantangin Zinia dan bakal melakukan pertarungan sampai mati. Ya cuma main-main dikit aja. Sampai Zinia mengakui kalau Anos itu memang merupakan sang perampas dua hukum yaitu Noah. Nah sebelumnya Horsefe itu kan sudah sempat melihat sebagian ingatan Anos. Jadi dia itu sudah sangat paham kalau Anos sudah berniat melakukan hal seperti itu pasti bakal tetap dia lakukan. Makanya di sini Horsefe pun gak mencoba untuk menghentikannya dan sama sekali gak keberatan. Lagian kan Anos melakukan itu juga demi memenuhi janjinya pada Ron Cruz dan juga demi kebaikan benua tanpa dewa. Ya jadi saat itu menggunakan kapal Lonelia, Anos, Sasha dan Misa pun mulai menuju tempatnya Zinia. Walaupun ya seperti biasa Sasha itu sempat rewel dan pada akhirnya hanya bisa pasrah dan ngikut aja. Nah 12 dunia dalam itu kan jaraknya nggak terlalu jauh antara satu dunia dengan dunia lainnya. Jadi mereka itu nggak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke dunia mata sihir yaitu Ghosthead. Walaupun saat mereka memasuki gelembung sebenarnya mereka itu nggak bisa melihat gelembung dunia itu. Karena memang sama sekali nggak bisa kelihatan. Jadi Anos itu hanya menggunakan petunjuk dan peta yang diberikan Horsefe. Karena katanya untuk bisa melihat gelembung dunia itu mereka itu harus mempunyai mata sihir dari dunia itu. Lalu setelah memasuki gelembung dan melewati langit hitam, saat itu mereka pun bisa melihat dunia itu yang berwarna merah darah. Jadi langitnya itu berwarna merah darah. Karena cahaya matahari dunia itu memang berwarna merah darah dan bahkan bagi Sasha mataharinya itu seperti mata. Nah di saat mereka lagi membicarakan hal itu dan juga sambil terus memasuki dunia itu, saat itu tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau itu merupakan dewa mata merah yaitu Samsgard.
Ya mungkin matahari merah itu merupakan perwujudan dari sang dewa utama dunia mata sihir. Sedangkan orang yang mengatakan itu adalah sang Raja Iblis ketiga yaitu Hitonia, yang saat itu seperti biasa dia sedang terbang menggunakan gondolanya. Anos pun yang melihat itu langsung menyuruh Sasa dan Misa untuk langsung bersembunyi. Nah, jadi saat bertemu dengan Hit sebelumnya, Anos itu nggak menggunakan topeng dan jubah yang biasa dia gunakan untuk menyamar sebagai Noah. Sedangkan di sini Anos itu sudah menggunakannya dan tentu sudah menyamarkan kekuatan sihirnya sendiri. Makanya di sini awalnya Hit itu sempat mengira kalau itu beneran Noah. Ya mungkin dia emang udah curiga. Cuma kan karena Hit orangnya memang sangat hati-hati, makanya dia pun nggak mau langsung gas saja. Jadi di sini Hit itu sempat memprovokasi Anos dengan beberapa pertanyaan. Seperti misalnya apa yang kau lakukan? Harusnya sang perampas dua hukum itu tidak punya alasan untuk bersembunyi di dalam kapal. Dan kenapa kau sampai menyembunyikan kekuatan sihirmu? Itu sama sekali tidak terdengar seperti dirimu. Karena sang perampas dua hukum itu merupakan perwujudan dari kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Jadi kenapa kau menggunakan trik murahan seperti itu? Sedangkan Anosnya seperti biasa selalu menjawab semua pertanyaan itu dengan cara provokasi juga. Dan bahkan Anos sempat menunjukkan tawa setelah mendengar kata-kata Hit itu. Sampai akhirnya Hit pun sadar dan semakin yakin kalau itu memang Anos. Cuma kan nggak sampai yakin 100%, karena memang masih ada kemungkinan kalau Anos itu memang beneran Noah. Jadi saat itu Hit pun sempat melancarkan satu serangan untuk mengetesnya. Dan ternyata Anos mampu menangkisnya dengan mudah, yaitu menggunakan mata sihir kehancuran. Karena ternyata di dunia ini kekuatan dari mata sihir itu menjadi semakin kuat. Nah, di sini setelah Anos mengatakan tujuannya adalah untuk bertemu dengan Shinya, Hit itu langsung mengantarkannya ke tempat Shinya. Karena kan dia pikir jika Anos langsung ketemu Shinya, maka nantinya Shinya sendiri yang bakal memastikannya apakah Anos itu beneran Noah atau bukan. Karena Hit sendiri nggak mampu memastikannya 100%. Jadi yang mending biarkan sang Raja Iblis Agung yang memastikannya sendiri. Karena kan hal yang sangat mustahil untuk bisa menipu mata sihir Shinya. Ya saat itu Anos pun langsung meninggalkan Lonelia dan mulai menuju ke tempatnya Shinya bersama Hit. Sedangkan Sasa dan Misa masih tetap bersembunyi di kapal Lonelia. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.